Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, Bapak Ibu, sobat BMT UMY yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih meramaikan acara Halal Fair yang dilaksanakan di Jogja Expo Center. Kami saat ini berada di booth 43 ya. BMT UMY hadir di Halal Fair dan insya Allah pagi hari ini kita akan mengagendakan untuk acara bincang santai yang insya Allah kita akan membahas terkait akad syar'i yang ada di BMT UMY. Dan hari ini spesial kita dihadiri oleh manajer bisnis BMT UMY yaitu Bapak Cahyo Halim Istiqlal SEI MEK, yang mana mungkin nanti pagi hari ini insya Allah kami akan membahas dan kupas tuntas berkaitan dengan akad-akad syar'i yang ada di BMT UMY. Dan Alhamdulillah, Assalamualaikum Pak Cahyo. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kita mungkin bincang santai ya Pak ya, yang mana nanti akan membahas terkait dengan akad-akad syar'i yang ada di BMT UMY. Mungkin yang pertama Pak, banyak di luaran itu masih bertanya-tanya berkaitan dengan perbedaan BMT UMY dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya. Kalau di BMT UMY itu Pak, apa saja ya produk-produk yang ada di BMT UMY? Mungkin nanti bisa dijelaskan ya Pak ya. Oke, baik. Ya, terima kasih atas waktunya. Mengenai BMT UMY ya, BMT UMY itu kepanjangan dari Baitul Mal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Iya Pak. Jadi, sebuah lembaga keuangan mikro syariah bawah naungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. BMT UMY ini lahir dari tahun 2011 sampai alhamdulillah terus berkembang pada saat itu. Mohon doanya mudah-mudahan kita juga tetap Amin. istiqomah dan juga terus berkembang ke depannya. Nah, kemudian untuk produk-produk yang ada di BMT UMY itu yang produk utamanya adalah ada simpanan dan juga pembiayaan. Wow, menarik. Oke. Nah, untuk yang simpanan itu kita ada dua akad ya. Yeah. Ada akad mudharabah dan juga ada akad wadiah. Oke. Ya tuh mana? Dimana kalau wadiah itu tidak ada tambahan apapun. Oke. Saldonya segitu ya segitu terus. Oke, berarti seberapa ya segitu terus. siap. Berarti hanya apa ya Pak ya? Hanya kita menitipkan uang yang itu tidak ada tambahan apapun gitu ya Pak ya? Ya. Itu untuk akad wadiah. Akad wadiah. Dia lebih cenderung ke qard ya. Oh iya. Apa itu Pak? Akad qard itu Pak? Akad itu akad hutang. Jadi, Hutang. Oke. Jadi, apa namanya? Mitra gitu. Berikan dananya ke BMT, mengutangi lah bahasa akadnya ya, lalu kemudian diputar oleh BMT. Nah nanti apa namanya, kita tidak memberikan apapun karena secara kaidah ketika hutang tidak boleh ada tambahan. Oh baik Pak, berarti posisinya di situ BMT meminjam uang kepada mitra atau anggota gitu ya Pak ya? Iya kan, kita berhutang kepada mitra anggota, kemudian dana dari anggota atau mitra itu kita kelola, sehingga BMT tidak boleh memberikan kelebihan terhadap hutang tersebut gitu ya. Itu hakikatnya wadiah yang mana itu seperti itu Pak. Baik. Akad qard. Nah kemudian yang satu lagi akad mudharabah. Kalau mudharabah itu di mana kita nanti diputar oleh BMT dan ada. Nanti kita akan memberikan bagi hasil. Siap. Satu tadi bumi ya, tadi bumi itu setiap satu putaran. Tutup buku nanti kita ada bagi hasil, menyesuaikan tentu pendapatannya seperti apa dari BMT tersebut. Bisa naik, bisa turun seperti itu. Gitu Mas. Siap. Nah, kemudian Pak, kalau berarti perbedaan antara wadiah dan mudharabah itu adalah ada di bagi hasilnya ya. Kalau wadiah tadi tidak ada bagi hasilnya karena hutang itu, tapi kalau mudharabah
itu lebih ke investasi seperti itu Ya, betul. Sehingga di situ kita BMT itu akan memberikan bagi hasil kepada mitra atau anggotanya. Betul, ya. Baik, Nah, Pak. ya betul. Menambahkan sedikit, dan tentu kalau kemudian itu akadnya investasi, maka tentu di awal mitra itu harus siap untung dan juga siap rugi kan gitu. Tentunya seperti itu. Artinya hanya untung aja gitu. ya, karena ada pendapatan BMT itu kan bisa naik, bisa turun. Artinya ada fluktuatif ya seperti itu. Potensinya ya. Ya. Baik. Berarti si mitra ketika menginvestasi dana kepada BMT, anggota atau mitra BMT itu harus siap menerima bagi hasil dan juga siap menerima ketika ada kerugian. Ya. Dan bagi hasil yang diberikan oleh BMT itu fluktuatif, naik turun seperti itu ya. Bisa jadi 1 bulannya 1 juta, bisa jadi 200.000 seperti itu ya Pak ya. Ya, Baik, itu yang membedakan dengan lembaga keuangan yang lain mungkin seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, kemudian tadi membahas terkait dengan pembiayaan ya Pak ya. Nah, kalau pembiayaan sendiri Pak, itu apa saja ya produk-produknya di BMT? Ya, untuk pembiayaan Mas, kita punya beberapa produk ya, beberapa akad yang kita gunakan. Ya. Dan tentu kalau kita kan kita punya tagline transaksi syar'i tanpa riba. Betul. Di mana transaksi syar'i itu maksudnya kita juga transaksinya itu real, ya, transaksinya real. Sebagai salah satu contoh produknya yang pertama adalah Murabahah ya. Murabahah itu adalah produk jual beli. Betul. Di mana masyarakat atau mitra atau anggota BMT misalkan mereka membutuhkan sesuatu, misalkan butuh kendaraan atau butuh rumah itu, atau butuh barang-barang dagangan seperti itu untuk usaha, itu nanti kami akan mengadakan, BMT akan mengadakan. Jadi misalkan butuh motor, maka nanti dia nggak dapat duit Mas, tapi dia dapatnya adalah motor sesuai yang dibutuhkan seperti itu. Baik. Itu. Jadi misalkan butuhnya motor Vario 125 ya, nanti kita akan mengadakan Vario 125-nya sesuai dengan pesanan, warnanya seperti apa, nanti kita yang akan mengadakan. Jadi transaksinya betul-betul jual beli. Dia kita jual motor, nanti dia dapat. Tidak hanya nama ya Pak ya. Betul. Hanya nama itu akadnya jual beli gitu, tapi nanti secara teknisnya kita hanya memberikan uang gitu, tidak seperti itu ya. Ya, jadi dia itu dapatnya adalah motor, bukan duit untuk beli motor. Nah, gitu kira-kira. Dan itu benar-benar BMT akan menguasai barangnya dulu ya Pak ya. Iya, betul. Maksudnya barang itu akan dimiliki, dibawa, kemudian baru akan dijual kepada si anggota atau mitra. Iya. Di SOP kami itu memang sudah jelas ya, bahwa barang yang akan diperjualbelikan itu harus dimiliki dan dikuasai dulu. Ini juga aturan ya, sesuai aturan syariat bahwa kita tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki atau dikuasai. Seperti itu. Betul Pak. Sehingga itu dijadikan SOP setiap karyawan atau tim yang pengadaan itu harus mengadakan dulu barangnya gitu ya. Iya, betul. Baik Pak. Untuk menanggulangi kecurangan teknis di lapangan gitu ya. Betul. Baik Pak. Kemudian ada lagi Pak untuk pembiayaan yang ada di BMT selain Murabahah, Pak? Yang selain Murabahah itu ada istisna ya. Istisna itu jual beli pesanan. Ya, misalkan contoh yang paling rame nih, yang sekarang lagi rame itu pembangunan rame ya kan, pembangunan rumah gitu ya. Pembangunan rumah. Karena banyak orang kan mereka lebih mantep kalau kemudian dia bangun sendiri begitu ya. Jadi dia dibandingkan beli rumah jadi, kalau rumah jadi misalkan beli di perumahan kan kadang-kadang nggak tahu speknya seperti apa. Tapi kalau kemudian dengan membangun, dia ikut mendampingi ketika proses pembangunan, kan dia akan tahu speknya seperti apa. Maka ini cukup rame nih ini di saat ini ya untuk istisna. Jadi beli tanahnya di BMT UMY, bangunnya juga di BMT UMY. Insya Allah bisa begitu kan. Jadi dia nanti tinggal ngangsur aja setiap bulan. Itu ya. Kemudian kalau tadi ya beli tanah dan bangun rumah gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya si mitra atau anggota itu sudah punya tanah gitu Pak, apakah bisa hanya membangun saja? Oh boleh, bisa. Insya Allah bisa. Tidak harus
tanah dan bangunan membangun itu dibelikan BMT gitu ya. Ya, Ketika bisa. sudah ada punya tanah, membangun saja itu juga boleh. Gitu. Boleh, Baik. boleh. Iya, iya. Kemudian Pak, kalau misalnya ini ada yang membutuhkan sudah punya rumah, tapi mau diperbarui atau renovasi gitu. Renovasi. Nah, itu juga bisa ya? Mas? Itu juga bisa, bisa. Insya Allah bisa. Iya. Banyak nih Bapak Ibu semuanya yang bisa difasilitasi BMT gitu ya. Tidak hanya kita membangun rumah dari nol, tapi juga bisa renovasi ya seperti itu. Baik Pak, mungkin ada lagi Pak selain dari istisna merubah atau mungkin masih ada tambahan-tambahan lagi Pak? Ya, ya itu yang rame ya. Yang paling banyak kami memang di murabahah dan istisna ya. Selain itu juga ada ijaro. Ijaro itu adalah akad sewa menyewa gitu. Oh iya. Kalau murabahah itu tadi jual beli barang. Oh iya, Ya, barang ya. barangnya yang sudah ready seperti itu. Betul. Kalau istisna itu jual beli tapi barangnya belum ready atau dengan pesanan. Terus kemudian kalau yang ijaro itu adalah jual beli sewa atau jasa, jual beli jasa seperti itu Produknya ya. adalah jasa. Atau sewa menyewa yang sering kita kenal. Jadi misalkan kita mau sewa ruko untuk usaha gitu ya, sewa kios untuk usaha gitu, Iya. sewa lahan untuk pertanian, ya, seperti itu bisa kita sewakan dulu lahannya atau rukonya atau kiosnya, nanti kemudian setelah kami sewa nanti kami jual ke mitra secara kredit gitu, nanti dia bisa langsung. Baik Pak. Oke. Berarti terkait dengan skema atau alurnya itu sebenarnya hampir sama dengan ketika kita membeli motor tadi ya. Kita sewa dulu atau kita ambil dulu alih secara kepemilikan haknya dari si pemilik sewaan tersebut, baru kita jual sewaan tersebut kepada mitra kita. Betul. Oke, baik. Oh iya Pak, kalau untuk kantor BMT Web itu di mana aja Pak? Oh ya, kantor BMT saat ini ada 3 lokasi Mas. 3? Ya, yang pertama itu ada di Jalan Ibu Ruswo dekat Alun-Alun Utara ya, timur Alun-Alun Utara. Iya. Terus ke timur ya Pak ya. Baik. Terus kemudian ada Sleman. BMT cabang Sleman. Terus kemudian ada di Bantul itu di Universitas Jakarta. Itu ada 3 itu. Ada 3 ya Pak ya? Ya. Dan masih di Jogja semua ya Pak ya? Ya, betul. Nggih. Nah, Ya. kalau dari 3 cabang itu kan Sleman, Kota, sama Bantul ya Pak ya? Nah, ketika ini ada yang Gunung Kidul, Kulon Progo, itu bisa juga kan Pak? Oh, bisa. Pembiayaan di BMT. Bisa. Baik nih teman-teman semuanya, Bapak Ibu, yang mau pembiayaan di BMT itu insya Allah warga seluruh Yogyakarta bisa ya, walaupun secara kantor baru ada di Sleman, Kota, Bantul, tapi insya Allah untuk Gunung Kidul, Kulon Progo itu semuanya juga bisa. Ya, Seperti betul. itu. Baik Pak. Jadi bisa kita lewat online bisa Mas. Jadi gitu ya? untuk mengakses BMT BMY itu juga tidak harus langsung datang ke kantor, tapi juga bisa melalui website ya, www.bmtbmy.com seperti itu. Nah, itu di sana juga ada chat WA-nya ke admin, bisa di-chat, silahkan ditanya-tanya dulu sesuai dengan keperluannya, nanti baru kemudian bisa ke kantor. Gitu Menarik ya. ini. Nanti bisa kita follow Iya up. betul. Ini ada kantor online-nya Pak ya. Iya. Dan itu insya Allah 24 jam ya Pak ya. Iya. Dari Senin sampai Ahad insya Allah kalau online standby ya seperti itu. Kalau untuk operasional kantornya kapan tuh Pak? Senin sampai Jumat, ya? Atau Senin sampai Sabtu Pak operasional? Senin sampai kantor operasional Senin sampai Jumat tuh di 2 kantor. Oke. Di kantor pusat dan di kantor pusat itu di kantor Jalan Ibu Ruswo. Yang kota ya. Ya, dan juga di Sleman sampai Senin Jumat. sampai Jumat. Nah, kalau yang di Bantul di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Ya. Dari jam 8.15 Ya. sampai jam 16. Jam 16. Oke. Baik. Kemudian ini bagi Bapak Ibu Sobat BMT WNY yang ada pertanyaan, silahkan ya bisa disampaikan di kolom chat. Insya Allah nanti akan kita bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya yang akan kita bahas di sini. Kemudian ini Pak, kalau dari akad-akad pembiayaan tadi Pak, kalau saat ini yang sedang ramai itu apakah tadi kan yang sedang
sedang laris ya itu istisna gitu. Apakah persentasenya memang saat ini baru banyak istisnanya saja atau ya dari Murabahah, dari Jarot semuanya juga ramai Pak? Alhamdulillah sampai saat ini tuh 2 akad tuh ramai Mas di Murabahah untuk penjualan kendaraan terus kemudian rumah itu alhamdulillah ramai. Ya istisna juga ramai untuk pembangunan. Jadi ya beriringan lah ya itu Murabahah dan istisna gitu. Dan perlu diketahui untuk Bapak Ibu sekalian di semua akad kami di pembiayaannya tidak ada denda ya, tidak ada denda, tidak ada asuransi seperti itu. Yang ada hanya biaya administrasi yang real. Nah, biaya administrasi real ya. Misalkan materai seperti itu, biaya notaris seperti itu. Jadi memang real aja. BMT gitu ya, Pak, betul. ya. Menarik ini. Kalau Afwan ya, ada kan yang biaya yang tidak jelas gitu ya, yang tidak kita ambil ya seperti itu ya. Nggak ada kita. Semuanya jelas. Baik Pak. Oke, nah ini ada satu pertanyaan Pak dari pemirsa atas nama Bapak Muhammad Isnan nih Pak. Kalau milih kontraktor sendiri bisa nggak ya Min ya? Seperti itu Pak. Pertanyaannya mungkin bisa dibantu dijawab Pak. Ya, untuk akad istisna apabila punya referensi kontraktor boleh mereferensikan kontraktor, tapi tentu nanti akan kita seleksi ya. Dari BMT kita menyeleksi seperti apa kelayakan dari kontraktor tersebut gitu kan. Betul. Kalau kemudian sesuai dengan kriteria BMT, oke kita bisa hire. Tapi kalau kemudian belum ya mohon maaf belum bisa. Berarti BMT itu punya standar kontraktor ya? Iya betul. Dan BMT sendiri juga sudah punya kontraktor rekanan ya? Iya. Sehingga kalau misalnya ada si mitra atau anggota itu belum ada pilihan kontraktor, bisa diserahkan semuanya ke BMT seperti betul, itu ya? Betul. Insya Allah, baik. Ini menarik ini. Jadi bisa dengan kontraktor pilihannya Bapak Ibu semuanya atau dari kontraktornya BMT bagi yang ingin membangun atau merenovasi rumahnya. Mungkin ada lagi nih Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Wah ini ada lagi nih dari Facebook. Wah ini saat ini lumayan ramai nih Bapak Ibu semuanya yang mana mungkin hari Ahad ini masih hari terakhir yang belum ada agenda rencana kemana, monggo bisa silahkan meramaikan di Halal Fair di Jogja Expo Center ya, yang mana di sini ada BMT UMY di booth 43. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu ini, sepertinya Ibu Helmawati. Mantap, Insya Allah. Dengan adanya BMT UMY dapat meminimalisir praktek rentenir dan riba di masyarakat. Semoga BMT UMY menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Oh, ini bukan pertanyaan Pak. Amin. Support buat kita ya. Mohon doanya saja Bapak Ibu sekalian agar kita bisa istiqomah dan juga bisa meluaskan layanan. Amin. Saat ini kita baru bisa melayani daerah istimewa Yogyakarta dan juga daerah Jawa ya, sekitaran Jawa Tengah, Jawa Timur. Insya Allah kami masih bisa, insya Allah seperti itu. Ya, mohon doanya aja supaya bisa menasional ya, kira-kira gitu ya. Ini berkaitan dengan nasional, mungkin ada rencana plan Pak untuk go nasional gitu ya Pak ya? Ya tentu ada ya, tentu Pak, ada. Gitu. Cuman kita belum sedang kita usahakan ya supaya kita bisa nasional gitu ya. Baik Pak. Baik, mungkin ada lagi nih untuk pertanyaannya. Oke, sepertinya belum ada. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari Pak Cahyo nih berkaitan dengan sebelum kita akhiri untuk bincang santai hari ini, mungkin ada yang ingin closing statement gitu Pak yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang mungkin nanti bisa menjadi closing statement untuk transaksinya atau bagaimana Pak? Monggo silakan. Ya, baik. Ya Bapak Ibu sekalian, sobat BMT UMY, ketika kita mempunyai kebutuhan dan tentu ketika belum bisa secara cash, maka pilihlah lembaga yang kemudian bisa bertransaksi secara syar'i tanpa riba, seperti itu ya.
Dan insya Allah BMTWMY hadir siap untuk mendampingi atau melayani Bapak Ibu sekalian dengan transaksi yang syar'i tanpa riba. Masya Allah. Baik Pak Cahyo, terima kasih Pak Cahyo. Baik, itu tadi closing statement dari Pak Cahyo yang insya Allah BMTWMY hadir sebagai solusi yang mana bagi Bapak Ibu semuanya saat ini ingin bertransaksi yang menghindari riba. Karena ya seperti yang kita ketahui, riba itu adalah suatu dosa besar yang mana itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin Bapak Ibu untuk acara bincang santai pada hari ini sementara kita akhiri dahulu, dan bagi Bapak Ibu semuanya yang masih ada pertanyaan yang mungkin belum bisa tersampaikan, hari ini adalah hari terakhir di Halal Fair di Jogja Expo Center. Silahkan bagi Bapak Ibu semuanya yang masih meluangkan waktunya untuk bisa hadir, silahkan langsung hadir di BMTWMY di acara Halal Fair di booth nomor 43 ya. Di situ ada BMTWMY, banyak merchandise di sini, insya Allah nanti bisa kita berikan. Dan ada juga kajian-kajian Ustadz yang insya Allah Ustadz itu adalah Ustadz kibar di Yogyakarta ataupun di nasional. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Cahyo untuk waktunya. Semoga kita diberikan kemudahan dan keberkahan untuk transaksinya dan semakin maju. Amin, amin. Baik, seperti itu yang bisa kita sampaikan. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.